para sepuh dan bini sepuh seluruh jamaah yang telah sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semuanya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga selamanya senantiasa Allah limpah curahkan kepada paduka alam yang mulia Habib tercinta Nabi Yana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah berkat rahmat, hidayah, inayah juga karunia-Nya di pagi menjelang siang hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama, tujuan yang sama, di mana hadirnya kita semata untuk melaksanakan sebahagian kewajiban dalam rangka thalabul ilmi, mengisi agenda kegiatan pengajian duha. Harapan mudah-mudahan niat kita melaksanakan thalabul ilmi, Allah senantiasa memberikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirat. Juga mudah-mudahan silaturahmi kita Allah jadikan sebab diberikan keberkahannya kehidupan kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah para sepuh yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan kajian kita, terlebih dahulu saya mengingatkan dan mengajak kepada seluruh jamaah, barangkali ada yang belum sempat atau lupa untuk niat beriktikaf. Dengan demikian untuk menambah nilai daripada ibadah yang kita laksanakan, intinya nanti bukan sebatas mendapatkan nilai daripada pahala yang wajib. Dengan niat i'tikaf kita mendapatkan nilai dari pahala yang sunnah. Mudah-mudahan dengan kita niat i'tikaf, nilai tambah yang Allah berikan menjadikan sebab kita mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Niat aku beriktikaf di masjid ini sunnat karena Allah. Mudah-mudahan niat iktikaf kita dijadikan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk keluarga kita, ahli kubur, almarhum almarhumah, baik orang tua kita maupun mertua atau siapapun saudara kita dan guru-guru kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah, almarhum almarhumah. Dengan barokah suratul Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan almarhum almarhumah yang menjadi kewajiban kita dalam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita bacakan sebagai bentuk permohonan doa kita kepada Allah. Kita memohon dengan barakah suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan sehat badan, Allah mudahkan urusan kita, Allah berkahkan rezeki kita, keluarga kita Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kehidupan rumah tangga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah yang diangkat derajatnya oleh Allah
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga kita khususkan untuk para donatur yang membangun Masjid Raya Telaga Kahuripan, baik bentuk harta, tenaga, dan pikiran. Beliau yang sudah menyumbangkan sebahagian daripada hartanya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi wasilah mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus kita bacakan suratul Fatihah ini khusus untuk salah satu daripada jamaah kita yang baru saja dipanggil oleh Allah, yaitu almarhum Bapak Haji Muslim ya. Saat itu saya juga mendapatkan kabar dari Pak Haji Taufik Solihun, kalau tidak salah tepat di hari Selasa juga ya. Cuma karena kebetulan saya sedang ada jadwal luar, sementara informasinya akan disolatkan di jam 9:30 dan saya tidak sempat hadir. Tapi insya Allah doa tidak ada batasan tempat dan waktu, dimanapun, kapanpun, seperti apapun, Allah yang punya kuasa untuk menyampaikannya. Dengan demikian, karena beliau adalah salah satu daripada jamaah kita, sepuh kita yang selalu aktif dalam kegiatan bersama kita, yang telah dipanggil oleh Allah seminggu yang lalu, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, dilapangkan dalam darajahnya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah para sepuh yang saya hormati, kajian kita masih menjelaskan tentang hal-hal yang menjadikan sebab kita diberikan kebahagiaan oleh Allah. Walaupun memang kajian kita karena pertemuannya cukup lama, 1 bulan sekali, kadang-kadang poin yang mana yang saya sampaikan saya pun lupa ya. Tapi insya Allah kita akan urutkan kembali kaitan dengan kajian yang tertunda. Kalau tidak salah, pada pertemuan tersebut saya sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sa'id bin Hilal. Ada yang mengatakan Al-Imam Sa'du bin Hilal, jadi sama saja. Jadi ada yang mengatakan Al-Imam Sa'id bin Hilal, ada yang mengatakan Al-Imam Sa'du bin Hilal. Kurang lebih bahasa lengkapnya hadis tersebut beliau sampaikan, khamsun man kunna alaihi sa'ida fid dunya wal akhirat. Ada 5 macam yang apabila siapapun orangnya mampu mengamalkan yang 5 macam tersebut, insya Allah dijadikan manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia pada dasarnya adalah dianggap relatif, karena kebahagiaan dunia bukan diukur dengan harta. Sebab kenapa? Boleh jadi orang yang banyak harta tapi tidak bahagia di dalam hidupnya.
Jadi ukuran bahagia di dunia adalah, ukurannya adalah hati. Banyak orang yang tidak banyak hartanya, tidak mewah di dalam kehidupannya, tetapi karena memang diberikan kelapangan hati, kekayaan hati, hingga orang tersebut merasa bahagia. Sebab kebahagiaan dunia kadang adalah bentuk prasangka. Kadang kita berpikir, wah, dia rumahnya megah, mobilnya mewah, gajinya melimpah, penghasilan tidak ada batasnya, tetapi belum tentu hati mereka itu bahagia. Makanya pada dasarnya kebahagiaan di dunia itu adalah relatif. Yang kita anggap bahagia belum tentu bahagia. Yang kita anggap tidak bahagia boleh jadi orang itu adalah orang yang paling bahagia. Berbeda dengan kebahagiaan akhirat, itu adalah kebahagiaan yang hakiki, yang pada dasarnya kebahagiaan yang datang karena mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah dari hasil amal soleh yang dilakukan saat masih hidup di alam dunia. Ini yang harus menjadi sebuah acuan untuk diri kita, sebab pada dasarnya yang lama itu adalah hidup. Kematian itu hanya sebentar saja. Kematian yang kita saksikan menurut pandangan mata kita itu hanya ukuran yang sebentar. Yang lama manusia itu adalah hidupnya. Makanya kehidupan manusia oleh Rasul dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, kehidupan manusia di alam ruh. Kedua, kehidupan manusia di alam rahim. Yang ketiga, kehidupan manusia di alam dunia saat ini. Dan yang keempat, kehidupan manusia di alam kubur atau di alam barzah. Dan yang kelima adalah kehidupan manusia, kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di hari kiamat. Jadi yang lama itu hidup. Jadi Rasul bagikan kehidupan manusia menjadi 5 bagian. 1, kehidupan di alam ruh. 2, kehidupan di alam rahim, waktu kita ada di dalam kandungan ibu. 3, kehidupan di alam dunia saat ini. Dan yang keempat, kehidupan di alam barzah. 5, terakhir, kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di hari kiamat. Kematian sebentar. Kenapa saya anggap sebentar? Allah firmankan di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa akan merasakan kematian. Jadi bahasa za'iqah, za'iqah itu kalau urusannya berhubungan dengan makanan itu adalah mencicipi. Orang mencicipi itu sedikit. Gak mungkin orang mencicipi makanan habis 2 piring ya, namanya nyicipin pasti sedikit. Nah, mencicipi, bahasa mencicipi kalau berhubungan dengan kematian artinya sebentar. Kenapa dianggap sebentar? Satu contoh, Allah cabut nyawa manusia, kematian terjadi di jam 8. Jam 11 selesai dikebumikan, berarti matinya cuma 3 jam saja. Ya. Kalau mati terjadi di jam 8, selesai dikebumikan jam 11, berarti mati cuma 3 jam. Jam 9, jam 10, jam 11. Kenapa? Karena setelah dikuburkan maka akan terjadi kehidupan yang keempat, yaitu kehidupan di alam barzah. Maka kematian yang kita saksikan bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal kehidupan yang sesungguhnya. Kita tahu dalam ajaran syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kubur itu akhirun minad dunya wa awalun minal akhirat. Bahwa kubur adalah akhir daripada kehidupan dunia, awal kehidupan akhirat. Makanya tidak disebut alam kubur, di sisi lain punya nama alam barzah. Apa yang disebut dengan barzah? Barzah itu adalah pemisah
yang memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu yang disebut dengan alam barzah. Jadi makanya yang lama itu adalah hidup. Makanya saat kita di alam dunia beramal soleh, lakukan ibadah sesuai dengan diciptakannya kita oleh Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, maka pada dasarnya untuk mencari kebahagiaan kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di hari kiamat. Itu menjadikan tolak ukur sebagai nasihat untuk diri kita, karena kita hidup di dunia tidak akan lama. Yang lama adalah kehidupan kita setelah kematian itu terjadi, yaitu kehidupan di alam barzah dan kehidupan di hari kiamat. Jadi boleh saya katakan fase yang lama adalah fase kehidupan. Dari mulai kehidupan di alam ruh, kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam barzah, dan kehidupan yang terakhir adalah kehidupan di hari kiamat. Nah, oleh karena itu, berpijak daripada hadis Rasul tadi, maka Al-Imam Sa'du bin Hilal mengatakan, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirat. Ada 5 macam. Apabila orang itu mampu mengamalkan yang 5, niscaya orang itu akan menjadi manusia yang bahagia dunia, terutama kebahagiaan akhirat. Mana? Yang pertama, secara umum sudah saya sampaikan, adalah ayyazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita diperintah untuk banyak berzikir, mengucapkan kalimah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya kita diperintah berzikir. Zikir banyak, boleh tasbih subhanallah, boleh tahmid alhamdulillah, boleh tahlil la ilaha illallah, boleh takbir Allahu akbar, boleh disatukan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya di dalam hadis Rasul sabdakan, ahabbul kalam indallah arba'atun. Pembicaraan, omongan, perkataan yang sangat dicintai Allah, yang sangat disukai Allah cuma 4. 1, subhanallah. 2, alhamdulillah. 3, la ilaha illallah. 4, Allahu akbar. Cuma 4. Makanya zikir itu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ingat oleh kalian semua, dengan kalian berzikir maka akan diberikan ketenangan hati, kenyamanan jiwa. Saat gundah gulana, resah, gelisah, curhatlah kepada Allah dengan berzikir, niscaya akan diberikan ketenangan hati, kenyamanan jiwa. Itulah yang disebut ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati akan diberikan ketenangan oleh Allah. Lapan yang digunakan terserah, cuma patokan Al-Imam Sa'du bin Hilal mengucapkan kalimah lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Zikir lapan la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, selalu disampaikan sebelum baca lapan la ilaha illallah. Aba-abanya abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kalau Bapak masih ingat makna dari la ilaha illallah sudah saya sampaikan. Dan zikir itu terbagi kepada 3 bagian. Ada zikir bil lisan, lisannya berzikir. Ada zikir bil qalbi, lisan tidak berzikir tapi hatinya berzikir. Ada zikir bil arkan,
Lisan tidak berzikir, hati tidak berzikir, seluruh anggota badan yang berzikir. Cuma yang paling bagus itu adalah zikir dengan seluruh jiwa dan raga kita, persatukan zikir lisan, zikir hati, dan seluruh anggota badan. Fase kedua, zikir bil lisan, hati yang berzikir. Itu hati kita. Kalau hati kita yang berzikir, itu akan terlihat ikhlasnya, sebab orang tidak tahu kita sedang berzikir. Ya. Kalau zikir bil lisan tidak bisa menjaga hati, zikirnya sia-sia. Itu karena apa? Khawatir terjadi riya. Riya itu dilakukan bukan hanya semata karena Allah, tapi ingin dapat pujian dari manusia. Ya, pamer kalau bahasa kita. Kan zaman sekarang zaman pamer, Pak. Orang makan aja di restoran dipoto. Itu zaman pamer sekarang itu. Dia makan di restoran dengan ikan gurame, dengan sate, bikin status. Itu kalau ditanya ya pasti bahasanya pamer. Ya kalau bukan pamer apa lagi? Coba makannya sama tembang di dapur, nggak bikin status kan? Itu udah gitu, udahan pamer dia ngebohong, Pak. Bisa ngebohong dengan pamernya, bisa. Makannya minggu kemarin, statusnya baru sekarang. Itu kan berarti ngebohong kan? Gitu. Ya seperti itu kenyataan kehidupan di akhir zaman. Nah, terus orang yang seperti itu pada dasarnya, mohon maaf, ini artinya gini, jika memang dulu suka kita melakukan hal tersebut, berhenti. Kenapa? Ini pada dasarnya sudah keluar daripada ajaran Rasul, ya, sudah keluar daripada akhlaknya Rasul, sudah keluar daripada kaidah Rasul. Kenapa? Rasul sudah menyampaikan kepada kita, andai kita punya makanan dan kita tidak bisa memberi kepada tetangga, ya, karena sedikitnya makanan yang kita punya, maka kata Rasul, akhlak dalam kehidupan sesama manusia, jangan sampai orang itu ngelihat makanan. Jadi kalau kita punya makanan sedikit, nggak bisa berbagi ke tetangga, jangan sampai tetangga ngelihat makanan kita. Coba Pak, kalau kita punya makanan enak cuman sedikit, anak tetangga ngelihat apa yang dimakan sama anak kita, Pak, itu bisa sakit hatinya. Kalau dia kebeli, kalau nggak kebeli. Makanya saya suka ingat ayah saya mendidik saya, kalau ada makanan sedikit hanya untuk saya, tidak bisa ngasih untuk tetangga. Saya suruh makan, Pak, dikurung di kamar, Pak. Ya kan namanya anak kecil mah suka lari-larian kan. Saya dikurung di kamar, habiskan makananmu. Kalau sudah habis silahkan kau main. Coba masa bawa apel satu keluar, itu anak bisa, tetangga bisa nangis, Pak. Dia lari ke orang tuanya kalau orang tuanya punya duit, kalau enggak, ya, itu menyakiti hati tetangga. Makanya Rasul, jika kamu punya makanan sedikit dan kamu tidak bisa memberikan ke tetangga, maka jangan sampai tetangga melihat makanan. Sampai kata Rasul, jika makanan itu tidak terlihat tapi bisa tercium dengan aroma masakan, apa kata Rasul? Perbanyak kuahnya, kasih tetangga kuahnya. Ya tapi jangan kuahnya doang. Artinya walaupun sedikit, kuahnya banyak. Itu kan etika Rasul, akhlak Rasul. Ini jangankan tetangga, teman di Bandung tahu kita lagi makan sama gerame, saudara kita di Sumatera tahu kita lagi makan sama gerame. Masya Allah, ya.
Terus orang tanya, Pak Kiai, kalau begitu kita jangan bikin status. Ya kalau memang akan bermanfaat ya silakan, tidak ada yang dilarang Pak. Kalau akan manfaat untuk orang banyak ya, contoh kita ngajak temen ngaji, ngajak temen bersedekah, ya silakan saja. Sekarang ya orang ngopi status, orang makan Indomie status. Si bilang ini orang lagu apa ya? Itu. Coba Pak, sekarang beginilah logikanya. Kita lagi ngopi, makanan enak di depan kita bikin status. Pas dilihat sama teman kita yang lagi kopi juga kagak punya. Aduh itu Pak, hatinya itu tersayat. Ya Allah ya Rabbi, teman kagak ingat sama gua. Jangan bilang Bapak bikin status karena ingat teman, di Bapak bilang ngopi yuk. Kayak orang gila gitu ya. Teman kita di mana diajak ngopi sama kita. Jadi di akhir zaman itu banyak hal-hal yang sudah keluar daripada akhlaknya Rasul. Rasul itu tidak seperti itu. Ya, makanya sok kembalilah kepada ajaran Rasul. Kita tidak akan lama lagi hidup di alam dunia. Ya. Makanya curhat itu bukan kepada manusia. Curhat kepada manusia itu tidak akan ada manfaatnya. Yang ada kekecewaan. Curhatlah kepada Allah. Lain halnya kalau kita punya urusan, punya masalah, curhatnya kepada orang yang dituakan. Mungkin orang tua kita, mungkin guru kita yang akan memberikan petunjuk. Ya, kita ulak kadut, punya masalah, curhat sama teman yang sama ulak kadutnya. Bisa tambah parah Pak. Mohon maaf, kan kehidupan orang berbeda-beda. Misal Bapak sedang punya masalah dengan istri, ya manusia mah pasti ada gitu. Terus Bapak curhat masalah istri Bapak ke teman Bapak, yang teman Bapak aja orang gila, dia pakai curhat. Dia bilang, wah istri kayak begitu, lu buang. Curhat itu lihat kepada siapa yang akan memberikan nasihat dan petunjuk kepada kita. Kan kesulitan kita bukan berarti harus kita putuskan saat itu, justru bagaimana cari solusi. Sebab yang terjadi pada diri kita hakikatnya itu ujian daripada Allah, agar kita sanggup menghadapi ujian. Dengan kita sanggup menghadapi ujian itu hakikatnya adalah derajat yang luar biasa. Sebab kenapa? Hidup ini di antara dua. Yang apa? Satu syukur, kedua sabar. Syukur saat dapat nikmat, sabar saat dapat musibah. Sebab kehidupan manusia di antara dua macam ini. Ya syukuri daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kehidupan tidak mulus, semua pasti akan dapat ujian. Ya sabar. Bukan saat kita punya suami, punya istri cerewet langsung kita buang. Bagaimana kita menghadapinya? Jadikan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai tambahan dalam ibadah. Ya. Jadikan ibadah, kan sabar itu ibadah. Ya. Bahkan lebih tinggi nilai sabar dibanding nilai syukur, Pak. Syukur ibadah diperintah oleh Allah yang akan menjadikan tambah derajat, tapi sabar adalah lebih daripada derajat, 10 kali lipat derajat sabar dibanding syukur. Kenapa? Orang kalau disuruh syukur masih mudah Pak, sebab orang syukur adalah orang yang sedang mendapatkan kenikmatan, kenyamanan. Orang disuruh sabar, ini yang sulit. Duit kagak punya, utang banyak, istri nyeleweng, bocah bandel. Nah sekarang kita bilang sabar lu ya, lah lu juga kalau kayak gua apa bisa? Sabar itu lebih sulit dibanding syukur. Orang disuruh syukur nyaman aja Pak. Lah orang syukur kan disuruh syukur karena memang lagi nikmat. Sedekah lu lagi banyak duit, oke, kan begitu. Coba suruh sedekah lagi kagak punya duit. Maka sabar lebih sulit daripada syukur.
maka pahala dan derajat kesabaran lebih tinggi daripada pahala dan derajat daripada syukur. Itu ya. Coba seperti ini, contoh yang paling sederhana. Suatu ketika ada seorang sahabat punya istri cerewet luar biasa. Cerewet. Kadang suami merasa tidak dihargai. Akhirnya sahabat itu lari, bergegas datang ke siapa? Ke Sayyidina Umar. Ngapain? Untuk cari solusi. Nah, makanya saya bilang kalau curhat itu ke orang yang akan memberikan nasihat, bukan curhat sama teman yang memang orang gila gitu kan. Larilah ke Sayyidina Umar. Sampai di depan pintu rumah Sayyidina Umar, ternyata dia dengar istri Sayyidina Umar lebih cerewet daripada istri dia. Dia kan kaget. Aduh, aku kan datang ke sini mau curhat tentang cerewetnya istri. Sementara aku dengar, loh kok istri Sayyidina Umar juga cerewet banget sama istri gua, sama, bahkan lebih cerewet. Kan akhirnya begini dalam hati, kalau gitu mah udah nggak jadilah, bodoh amat, gua nggak usah jadi curhatnya. Orang ngapain gua curhat? Orang yang aku curhatin aja istrinya kayak begini. Nah, lebih parah. Akhirnya dia balik. Saat dia berbalik badan, Sayyidina Umar keluar, terlihat oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar yakin, oh ini orang mau bertamu, nggak jadi. Akhirnya kan dipanggil oleh Sayyidina Umar. Wahai sahabatku, gerangan apa yang menghantarkan kau ke tempatku dan sehingga kau berbalik kembali? Ya karena sudah ketahuan, dia samperin. Ditanya sama Sayyidina Umar, emang sebetulnya ada apa? Begini wahai Amirul Mukminin, kedatanganku sebetulnya aku ingin curhat, minta solusi bagaimana menghadapi istri yang memang cerewet. Terus kata Sayyidina Umar, kenapa kamu nggak jadi? Ternyata sampai di sini istri Amirul Mukminin juga sama cerewetnya. Oh iya, kata Sayyidina Umar, kenapa? Biarkanlah dia cerewet, tak perlu kita hadapi. Sebab kenapa? Banyak kewajiban yang harus kita lakukan tapi dilakukan oleh istri. Contoh, istri memasak untuk makan kita dan anak kita, istri mencuci pakaian untuk kita dan anak kita, istri mengurus anak kita. Cerewet, wajar, biarin aja. Mungkin dia lagi kesel, mungkin dia lagi capek, sebentar juga hilang. Coba kalau kita pikir Pak, dengan pikiran kita yang jernih, oh iya, ngapain kita harus omelin gara-gara dia cerewet? Padahal dia juga capek, banyak membantu pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Emang yang nyuci siapa? Istri. Emang yang ngurusin anak siapa? Istri. Emang yang masak siapa? Istri. Cuman dia cerewet, biarin. Bapak ada yang berpikir begini, oh saya juga suka nyuci, bagus. Emang kewajiban kita sebagai seorang suami gitu. Bukti, saat istri kita kurang sehat, jangan kita mentang-mentang suami cuci. Kalau kita sayang sama istri, bantuin istri. Ini contohnya dari Rasul. Rasul tak pernah memerintahkan Siti Aisyah dalam kebutuhan Rasul saat Rasul tahu Siti Aisyah sedang melakukan pekerjaan. Contoh, Rasul menginginkan minum susu. Saat dia akan memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk membuatkan susu, terlihat Siti Aisyah sedang bekerja. Rasul nggak jadi, dia bikin aja sendiri. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak perintahkan aku untuk membuat susu? Apa jawab Rasul? Wahai Aisyah, kau sedang sibuk bekerja, apa susahnya sih aku bikin susu sendiri? Artinya kita diberikan contoh, jangan suruh kerja padahal istri kita lagi kerja. Itu kita dongoknya luar biasa. Istri lagi nyuci, kita ngomong, coba gua bikin Indomie. Mikir atuh, kan istri kita lagi kerja.
kecuali istri kita lagi duduk santai, wajar kita nyuruh karena kita sebagai seorang suami. Nah kalau dia lagi kerja, ya biarin aja terusin dia pekerjaannya. Dongkol Pak hati istri. Kalau dia bisa ngomong, dia pasti ngomong. Mata lu buta, lalu tuh kerjain dewek. Rasul tidak pernah meremehkan. Jadi akhirnya Pak, kalau kita pikir wajar istri kita suka meremehkan kita karena kita tidak menghargai mereka. Itu kesalahannya pada diri kita. Saat kita menghargai mereka, istri kita, mereka akan lebih menghargai kita. Tuh. Jangan merasa hina kita cuci pakaian di rumah. Jangan merasa hina kita pel rumah. Ya memang rumah kita. Misalkan yang dicuci pakaian kita, pakaian istri kita, pakaian anak kita, wajar. Kenapa harus merasa turun harga diri? Gak ada, Rasul gak mengajarkan seperti itu. Kedua, luar biasanya Rasul. Suatu ketika Rasul disajikan susu pagi hari sepulang dari masjid. Pas Rasul minum, susu itu rasanya bukannya manis, pahit, garam. Pas diminum, Allahu Akbar. Logikanya kita dibikinin susu atau dibikinin kopi pakai garam, pasti bapak marah. Dasar istri bego. Rasul tidak mengajarkan itu. Saat Rasul cicipi, Allahu Akbar. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kurang gulakah yang disajikan? Kata Rasul, cukup. Cuma pagi ini aku ingin bernostalgia, minum satu gelas berdua. Gak marah Rasul. Dengan bahasa yang sungguh bijaksana. Kan Siti Aisyah ikut minum. Pas diminum, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Siti Aisyah kan minta maaf. Lah kita mah istri salah naruh, bukan kopi pakai gula, kopi pakai garam. Istri diomelin, ya dia marah lagi ke kita, timbul berantem. Salah kita. Ya kan mungkin begini Pak. Kan nggak mungkin istri juga bikin kopi pakai garam kalau sengaja Pak. Emang mau ngeracunin suami apa? Ya tentunya kita harus husnuzon. Mungkin dia karena capek hingga lupa. Karena mungkin tempat gula dengan tempat garam berendeng, kan nggak tahu. Kita jangan suudzon. Mungkin dia capek, mungkin sehingga dia ambil sendoknya bukan dari gula tapi dari garam. Rasul sampai begitu. Cukup wahai Aisyah, cuma hari ini aku ingin minum susu bernostalgia, bagaikan pengantin baru dulu, segelas berdua. Karena aku sudah minum, sekarang giliran kau wahai Aisyah. Diminum sama Siti Aisyah, kan dirasakan sendiri, nggak enaknya luar biasa. Yang timbul karena Rasul menghargai Siti Aisyah. Siti Aisyah mohon maaf. Lah kita mah diomelin bini, lah dia marah. Coba, bukan salah istri, salah kita. Sebab istri mah bukan berbuat salah, tapi kesalahan. Kan begitu. Ini akhlak Rasul sungguh sangat luar biasa yang harus kita tiru. Bahkan saya baca dalam kitab Ukudul Jen. Suatu ketika Rasul pulang sudah larut malam. Dan Siti Aisyah menunggu Rasul sampai tertidur. Ketuk pintu 3 kali salam, Siti Aisyah tidak terbangun. Rasul tuh tidur di depan pintu. Kalau kita kali tuh pintu di. Nah itu salah lagi kita. Ya istri kita sudah tertidur, wajar karena memang sudah larut malam. Kalau baru jam 8 wajar kita ketuk pintu walaupun keras karena memang belum waktu Jadi kalau sudah jam 12 emang istri kita suruh melek terus. Saat diketuk 3 kali sampai Rasul 3 kali salam dan Siti Aisyah terbangun, tidak terbangun, Rasul tidur di depan pintu. Waktu tahajud di jam 3 Siti Aisyah terbangun melihat Rasul tidak ada di sampingnya, kaget. Dia buru-buru keluar, buka, Allahu Akbar.
Rasul sedang tertidur di hadapan pintu. Ini contoh. Akhirnya apa? Siti Aisyah kan minta maaf. Itu lah, kalau kita kagak dibukain pintu marah-marah, ya nggak nyaman malam itu akhirnya Pak. Sebab istri marah, kita marah, akhirnya kita tidur di sofa. Ya, coba tiru akhlak Rasul yang sungguh sangat luar biasa. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, nyata pada Rasul itu ada uswatun hasanah, ada tauladan yang sungguh sangat baik yang harus kita tiru. Maaf, saat kita menghargai istri kita, maka istri kita akan lebih menghargai kepada kita. Ya, memang berat itu Pak. Kadang kita merasa takut harga diri kita. Tidak Pak, justru orang akan kagum dengan perlakuan kita. Ya, saya saat istri kita sibuk, saya ikut sibuk. Saya kadang-kadang suka masak dengan istri Pak. Kadang istri saya itu suka banget sambal buatan saya, malah dia yang nyuruh saya. Karena saya dulu hidup di pesantren kan biasa masak sendiri Pak. Dan nggak tahu saya juga bikin sambal enaknya luar biasa gitu kan. Kata istri saya, jadi saya kalau bikin sambal itu Pak, saya ambil cabai, ambil tomat, pakai bawang merah, saya goreng. Sebelum diulek saya goreng dulu gitu. Nah setelah digoreng saya baru ulek begitu. Gitu. Itu luar biasa nikmatnya. Istri saya sampai kalau lagi bilang gini, bikinin sambal dong, kata dia begitu. Karena dia kalau nyambal sendiri dia nggak enak begitu. Dan saya juga tahu sambal dia kagak enak begitu. Ya udah kita nyambal. Jadi saya yang bikin sambal, nanti dia sajikan yang lain, saya makan bersama. Jadi saat kita menghargai istri kita, maka istri kita akan lebih menghargai kita. Kenapa istri kita tidak menghargai kita? Ya karena kitanya tidak menghargai mereka. Kan menghargai orang lain sama dengan menghargai diri kita sendiri. Itulah akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak jangan merasa terhina. Loh, istri-istri kita, anak-anak kita mau ngepel di rumah kita mau nyuci. Lah bukan nyuci pakaian tetangga loh Pak. Nyuci pakaian kita, nyuci pakaian istri kita, nyuci pakaian anak kita. Kenapa harus kita merasa terhina? Jangan dibilang begini, cemen lu jadi suami nyuci lah. Yang cemen lu yang kagak ngebantuin istri. Justru engkau adalah suami yang mulia. Kan begitu. Yang mampu menghargai dan mulia di hadapan Allah Pak. Itu mah yang bilang cemen Pak, preman kelas 3. Ya, yang hidupnya pengen menang sendiri, egois, tidak tahu akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah sungguh sangat luar biasa. Saya dididik hal yang seperti itu. Guru saya waktu saya nyantren Pak, Masya Allah, dia lagi ngajar, anaknya nangis karena BAB, nggak nyuruh istri, dia cebokin sendiri. Waktu itu saya berpikir, ya Allah ya Robi, ini guru gua begini banget begitu. Ya kan dulu saya belum tahu. Oh ternyata beliaulah yang mulia. Ya kan karena memang anak kewajiban kita. Emang kewajiban siapa? Kita bapaknya. Lakukan kewajiban yang sunnah, ibadah nilai luar biasa. Nah itulah makanya kebahagiaan itu tidak harus dengan kekayaan. Justru dengan kebersamaan dan keikhlasan hati kita akan bahagia. Mungkin kalau kita bisa melakukan hal seperti itu Pak, mohon maaf, istri juga nggak banyak nuntut ke kita. Kenapa? Karena mereka merasa nyaman hidup dengan kita. Mereka merasa banyak yang harus dikerjakan oleh beliau istri, kita ikut mengerjakannya. Maka dengan demikian saat terjadi banyak kekurangan di diri kita, mereka tidak akan banyak nuntut kepada kita. Inilah baru akan tercipta kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Bukan hidup bagaimana kata kita, ya. Kan bahasanya dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya namanya pemimpin harus segalanya. Itu bukan pemimpin yang cuma tunjuk lah.
Jangankan pemimpin yang cuma tunjuk-tunjuk, Pak, Bapak juga gak suka. Pemimpin yang begini mah. Coba kalau ada pemimpin yang terjun langsung, kan kita bangga, kita kagum, ya. Ada RT kerja bakti, dia ngoren, bukan cuma nyuruh doang. Lagi itu juga kesel lah, RT nyuruh doang, jangan dipilih lagi ntar dia nyalon. Gua kagak resep RT kayak begitu, tuh jelek tetap. Coba dia jadi ketua RT yang langsung terjun dengan kerja baktinya, kita kagum, orang bakal bilang begini, nih RT kita hebat. Tuh harus seperti itu. Jangan berpikir kita sebagai seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Itu yang dimaksud pemimpin bagi wanita. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin untuk memberikan kenyamanan kepada yang dipimpin. Dan awas, kesalahan kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kebahagiaan itu saya bilang relatif. Tidak harus kaya orang bisa jadi bahagia. Boleh jadi orang kaya tidak pernah bahagia. Karena buktinya makan gak pernah bareng sama istri, ya. Sekarang Pak kayak begini aja deh, kita lewat bermobil, anggaplah kita orang kaya, yang kita lewatin pinggir sawah, pinggir kebun, ada suami istri yang habis ngori, dia makan bareng sama istrinya. Makannya sederhana Pak, cuma sama ikan asin, cuma sama sambal. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Itu adalah relatif. Kata dia yang lagi makan, nengok yang lewat pakai mobil, apa kata dia? Senang banget itu ya orang, dia bisa bermobil kemana-mana pakai mobil. Kalau kita cuman begini, dia makan bisa di restoran, bisa di mana. Itu kata yang lagi makan di pinggir jalan, yang lagi kerja. Tapi kata yang punya mobil, dia bakal ngomong, enak banget dia ya, bisa makan bareng sama istri. Gua mah belum pernah makan bareng sama istri. Tuh, kesenangan, kebahagiaan cuma prasangka. Ternyata orang yang bermobil, orang yang mewah mendambakan hal yang seperti itu. Kebersamaan dengan istri. Dia mah Pak makan di mana-mana, ketemu sama istri kagak. Berangkat pagi, istrinya udah kagak ketemu. Pas pulang malam, istrinya udah tidur. Kapan bahagianya? Makanya saat dia lihat orang seperti itu, ya Allah, nikmat banget makan walaupun cuma sambal sama ikan asin, ada kebersamaan. Tuh kata yang bermobil. Padahal itu yang lagi makan sama ikan tembang juga ngomong, enak banget kalau kayak dia. Tuh, itulah kebahagiaan cuma prasangka. Yang kita anggap bahagia ternyata belum tentu bahagia. Kebahagiaan ada di dalam hati kita. Inilah yang kata Imam Sa'd bin Hilal, kamu pengen bahagia dunia dan akhirat, kembali kepada Allah. Ayazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, zikir ini bisa kita persatukan antara zikir hati, zikir lisan, dan zikir seluruh anggota badan. Di mana kita mempersatukan zikir? Di sholat. Sholat itu menjadikan jiwa dan raga manusia berzikir, mengingat Allah. Mana buktinya? Pertama, sholat ada niat. Niat itu urusan hati, berarti zikir dengan hati. Kedua, sholat ada rukun kauli, berarti diucapkan oleh lisan. Baca takbiratul ihram, baca surat al-fatihah dengan lidah, baca tahiyat akhir, baca salawat di tahiyat akhir, baca salam, berarti lidah kita berzikir. Anggota badan kita berzikir. Berdirinya kita karena Allah, sebab berdiri rukun sholat. Kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud, berarti gerakan badan kita sedang mengingat Allah. Maka orang sholat seluruh jiwa dan raganya sedang berzikir kepada Allah. Hatinya ingat Allah, lidahnya ingat Allah dengan bacaan-bacaan sholatnya, dan seluruh tubuhnya gerakannya gerakan berzikir mengingat Allah. Dia ruku, memang diperintah di dalam sholat untuk ruku. Dia i'tidal, dia sujud, dia duduk di antara dua sujud. Semua gerakan badannya sedang berzikir kepada Allah. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran berfirman, wasta'inu bis sabri was sholat,
fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mohonlah pertolongan kalian semua. Gitu. Kepada siapa? Kepada Allah. Dengan cara apa? Bisabri, dengan sabar. Wassalat, dengan sholat. Di situ menunjukkan sebuah nasihat. Kalau minta kepada Allah jangan pengen kayak makan cabe. Cabe kan digigit langsung terasa pedas. Ini berdoa pengen langsung kaya, nggak ada. Nanti akhirnya kita merasa, waduh, doa kita kagak dikabul. Tidak ada doa yang tidak dikabul, semua doa itu dikabul. Ternyata nggak ada buktinya kita minta ini nggak terjadi. Doa itu semuanya dikabul, cuma Allah mengabulkan doa untuk 5 jalan. Nih perlu diketahui supaya kita berdoa jangan berhenti. Sebab doa itu adalah ibadah dan doa itu diperintah oleh Allah, dan Allah janji. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, memintalah kamu kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan, aku akan ijabah. Pasti. Kalau Allah tidak mengijabah, tidak mengabulkan, berarti Allah bohong. Allah mah nggak bohong. Innallaha la yuhlibul mi'ad. Allah gak bakal ingkar janji. Lah kenapa aku minta ini kok ternyata tidak Allah berikan? Allah selalu mengabulkan doa, cuma cara Allah mengabulkan doa dibagi jadi 5 jalan. Tetap dikabul, cuma ada 5 jalan. 1, doa kita dikabul, tapi kenapa gak terbukti? Diri kitanya banyak dosa, maka kabulnya doa jadi ampunan dosa. Begitu. Jadi dikabul doa kita, dikabul, cuma dibelotkan. Karena diri kitanya banyak dosa, maka doa yang kita mohonkan jadi ampunan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, doa kita dikabul, tapi oleh Allah tidak dibuktikan. Dijadikan apa? Dijadikan amal soleh. Kenapa disebut jadi amal soleh? Ad-du'a ibadatun, doa itu ibadah. Jadi Allah berikannya bentuk pahala. Kan kalau amal soleh jadi bentuk pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa kita dikabul, cuma Allah berikannya nanti di akhirat. Ntar di akhirat itu pengen istri 4, Allah kasih di akhirat 70. Iya, nanti dikasih oleh Allah. Coba lihat keterangan tentang surga. Ahli surga paling miskin istrinya 70, paling miskin. Jadi bapak, waduh aku pengen punya istri banyak, ntar di akhirat Allah kasih. Jadi Allah kabul, cuma ditunda, nanti dikasihnya di akhirat. Yang keempat, Allah, kita berdoa Allah kabul, cuma ditunda, pakai jeda waktu. Mintanya sekarang, dikasihnya tahun depan. Begitu, udah lupa kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku dijadikan anak soleh, ya Allah mudah-mudahan anakku punya jodoh, suaminya orang baik, orang kaya. 2-3 tahun kemudian baru anak kita nikah dengan benar orang baik, orang kaya. Berarti ditunda 3 tahun baru dikabulkan. Nah yang terakhir, baru doa saat itu dikabul oleh Allah. Bapak banyak punya kebutuhan, hari ini berdoa sampai nangis, besok lusa dapat. Caranya, kita butuh duit, ada yang ngebagi, mungkin ada yang kasih pinjem, itu berarti dikabul oleh Allah. Ya cuman nggak semuanya simsalabim. Kenapa Allah tidak semua kabulkan saat itu? Mohon maaf,
Kalau orang berdoa semuanya dikabulkan saat itu, manusia akan jadi orang sombong. Sombong Pak. Akhirnya apa dia ngomong? Ke gua minta doa mah mau ditunda lah, ntar besok ngaku jadi nabi itu orang. Bisa begitu. Makanya tidak semua doa itu harus dibuktikan saat itu. Maka kembali kepada 5 jalan. Makanya itulah wasta'inu bisabri. Hidup itu harus sabar, berusaha, tunggu, tawakal kepada Allah, janji balasan dari Allah. Yang kedua wassalat, mintalah kepada Allah dengan sholat. Tapi apa ternyata? Fa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Salat itu sungguh sangat berat, terkecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Berat Pak salat. Mana berat buktinya? Banyak orang yang tidak menjalankan salat. Berarti bagi orang yang tidak menjalankan salat itu berat. Kalau enggak berat juga dia jalankan. Coba kalau kita pikir, sholat sehari semalam Pak, cuma 5 kali yang diwajibkan oleh Allah. Apa susahnya sih? Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Apa sih susahnya? Tapi banyak orang yang tidak mampu melakukannya. Ya, ini Bapak datang ke masjid, Bapak duduk, berat Pak sholat. Mana buktinya? Nyampe di masjid ngopi, ngerokok, niatannya mau sholat duha, entar keburu johor. Berat. Padahal kalau itu dilakukan, masya Allah, sungguh sangat luar biasa Pak. Saya teringat hadis Rasul, di surga itu ada yang disebut babu duha, pintunya orang-orang yang selalu sholat duha khusus Pak. Pintu itu ada bacanya babu duha. Pintu surga yang hanya akan masuk melalui pintu tersebut orang yang selalu sholat duha. Istimewa itu. Berarti ada sebuah ketentuan, orang yang rajin sholat duha punya jaminan masuk surga. Apa sih susahnya Pak? Ambil air wudhu, Bapak ke masjid sholat duha. Nggak usah banyak-banyak sholat duha Pak, cukup 8 rakaat, 4 kali salam. Akhirnya paling berapa menit sih? Nggak sampai 1 jam. Ya, setelah sholat duha kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau beristighfar, astagfirullah, atau pakailah yang menyeluruh. Apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya teringat pesan guru saya, orang yang berhenti mendoakan kedua orang tuanya, maka akan Allah putus rizkinya. Kalau pengen mudah rizki, pengen diberkahkan hidup bagi dalam urusan rizki, jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Ya, kalau sulit untuk mendoakan orang tua karena nggak bisa, cukup baca tuh Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Guru saya bilang, jangan pernah terputus dan jangan pernah kurang 1 hari 1 malam dengan baca itu 50 kali. Berarti kalau 50 kali Pak dibagi kali 5 waktu sholat cuma 10 kali. Mau satuin aja lah, habis sholat duha kita baca 50 kali. Lebih dari itu silahkan. Orang yang selalu mendoakan orang tuanya gak bakal putus rizkinya. Kalau pengen berkah, doain orang tua. Ya, itu doa baik orang tua kita masih hidup maupun orang tua kita sudah mati, dengan bacaan Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, wali walidayya ampuni dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah sayangi kedua orang tuaku seperti halnya orang tuaku menyayangiku saat aku kecil. Nanti orang tua kita akan disayang oleh Allah seperti Allah sayang kepada kedua orang tua kita, bagaikan sayangnya orang tua kita kepada kita waktu masih kita kecil. Itu doa yang sungguh sangat luar biasa. Jangan kurang 50 setiap 1 hari 1 malam, dicicil 10 kali setiap habis waktu sholat. Kita satuin aja 50 kali, lebih dari 50 kali itu lebih bagus. Baru
kehidupan kita akan mendapatkan ridho Allah. Karena dengan kita baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, niscaya kita akan mendapatkan ridho kedua orang tua. Kalau kita dapat ridho kedua orang tua, niscaya Allah akan ridho kepada kita. Ridullah fi ridul walidain, sudullah fi suhtil walidain. Jangan pernah lupa berzikir kepada Allah. Fazkuruni azkurkum, kata Allah, jika kamu selalu ingat kepadaku dengan berzikir, maka niscaya aku pun akan selalu ingat kepadamu. Kalau Allah ingin selalu ingat kepada kita, maka kita jangan pernah lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, wajar kalau Allah lupa kepada kita. Itulah kata Allah, fazkuruni azkurkum. Ya, inilah kebahagiaan yang hakiki. Insya Allah dengan kita melaksanakan ini semua, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu masih satu poin ya, karena tuh waktunya sudah habis. Sudah ngaji mah sejam juga lama ya. Ya bukan bapaknya yang capek, saya yang capek. Bapak mah cuma duduk dengerin doang. Yuk kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, supaya kita tetap istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak dan istri kita dijadikan orang-orang yang istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakan kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbal hamdu kama yanbaghi majimi sultani. Allahumma hasil maqasidana wa man tabi'ana waqti jami'a hajatina wastur auratana wa taqabbal du'ana ya rabbi maulana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi bi adadi anwa'i rizqi wal futuhati ya basital ladhi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihati min jami'a ghaibika bi ghairi minnati fadli karamika ya Rahman. Allahumma jal auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la tajalhu min ahli syarri wad dair. Allahumma akrim hadhihi ummatil muhammadiyah bi jamili awaidika bid daraini ikraman liman jaltah min ummati sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.